al-ba'ithil warithil manihil zalim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabab bi fathil lisan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat Allah jadikan kita para pencinta majlis ilmu, majlis maulid yang sayyidul wujud baginda Nabi besar Muhammad, yang sama-sama kita takzimi, kita hormati Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Atas, mata'an Allah bidoli hayati syarifah, amin. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan-jalan perjuangannya, amin amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai ajengan yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Sohibul Bait Al-Ustaz Yalian, dan juga para santri-santrinya. Mudah-mudahan Allah tambah istiqomahnya, amin amin ya rabbal. Yang sama-sama kita cintai para laskar FPI dan juga para santri di Pondok Pesantren An-Nur, para pejuang yang hadir wujud baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin, alhamdulillah telah kita dengarkan pembacaan maulid yang mana dikatakan ma fi baitin aw qaryatin aw masjidin quri'a bihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rafa'allahu bala wal waba wal harq min dzalikal makan. Enggaklah di suatu tempat masjid, di suatu daerah, di suatu rumah dibacakan di dalamnya maulid Rasul, kecuali Allah akan mengangkat segala macam kebakaran, bala bencana, penyakit dari tempat tersebut. Mudah-mudahan yang berkenan pembacaan maulid dengan berkenan pembacaan sholawat corona minggat, amin. Hadirin, setiap orang yang datang pada malam hari ini pasti memiliki hajat, memiliki keinginan, betul? Ada yang untuk cepat terkabul hajatnya, mereka hadir di majlis maulid. Ada lagi yang mereka meminta doa habaib, doa ulama. Ada lagi yang untuk mereka supaya cepat terkabul hajatnya, mereka menziarahi makam seorang wali. Sampai-sampai kita lupa kita memiliki tiket VIP supaya hajat permohonan kita cepat dikabul. Yang tiket ini hanya berlaku untuk setiap masing-masing dari kita. Doanya siapa? Doanya kedua orang tua. Yang mana Al-Habib Abu Bakar As-Sugah Gresik, beliau mengatakan doa orang tuamu ini lebih hebat daripada doa 70 wali kutub sepertiku. Oh Habib, orang tua saya nggak suka sholat, nggak suka puasa, nggak suka ibadah, mana mungkin doanya diterima? Ya memang orang tuamu ini ahli maksiat. Emang doanya nggak ada keistimewaan, tapi khusus untuk kita anaknya, maka doanya luar biasa. Sesama hadirin, selama masih ada orang tua, Allah mudahkan kita menjadi kekasihnya. Untuk menjadi kekasihnya Allah selama masih ada orang tua, nggak usah capek-capek sholat sunat setiap hari sampai ribuan rakaat, nggak usah capek-capek sedekah sampai habis seluruh harta kita, nggak usah sampai memiliki amal ibadah yang luar biasa. Cukup kita menghormati birrul walidin sama orang tua, buat orang tua ridho, Allah ridho sama kita. Ridho Allahu biridho walidin. Hadirin, kalau kita mau membahagiain kedua orang tua, jangan nunggu kaya. Kalau kita nunggu kaya baru membahagiain kedua orang tua, maka susah kayanya, lama kayanya. Kalau harta kita mau cepat berkah, mau cepat bertambah, maka dahulukan kedua orang tua kita. Jangan umroh sebelum kita umrohkan kedua orang tua. Jangan bikin rumah sebelum kita renovasi rumah orang tua kita. Jangan kita punya mobil sebelum orang tua kita punya mobil. Kalau misalkan orang tua kita nggak tanggung jawab, nggak ngurus anaknya, kita nggak ditanya tentang amal ibadah orang tua kita, betul? Yang ditanyanya ini kita birrul walidin, kita taat sama orang tua.
Kalau kita mau cepat berkah, maka dahulukan orang tua. Kita contoh Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib, di antara zuriyahnya Nabi. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari mulai anak kecil sudah birrul walidain, taat sama orang tua. Pernah suatu ketika saat Sayyidina Ali Zainal Abidin sakit, beliau kelaparan, sama ibunda tercinta yang dibuatkan sebuah roti coklat kesukaannya. Setelah matang roti coklat tersebut sama ibunda dihidangkan, diberikan sama Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika masih kecil. Tapi begitu dihidangkan hadirin, Sayyidina Ali diam gak mau makan. Ibundanya mengatakan, wahai Ali, wahai anakku, bukankah kau ini sangat menyukai roti coklat? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, wahai ibuku, aku memang menyukai roti ini. Tapi saya tahu kita sama-sama lapar, dan di rumah ini hanya ada roti ini, wahai ibundaku. Maka saya lebih senang kalau engkau yang memakannya. Ini alaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beda dengan kita. Kalau kita orang tua lagi bikin gorengan, orang tua belum nyobain, orang kesmen sama tehela, betul? Di zamannya Rasulullah ada seorang yang sangat mencintai Nabi, tapi enggak termasuk sahabat. Kenapa? Karena menurut ilmu hadis, orang yang dibilang sahabat ini mereka yang bertemu dengan Rasul dan sampai meninggalnya beriman sama Rasul. Sedangkan ini pemuda cintanya luar biasa sama Nabi, hidup di zaman Nabi tapi gak pernah bertemu dengan Nabi. Siapa namanya? Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nabi berpesan sama menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar, wahai Ali, wahai Umar, setelah meninggalku nanti maka carilah seorang pemuda dari negeri Yaman yang namanya Uwais Al-Qarni. Kalau engkau bertemu dengan pemuda itu, sampaikan salamku kepadanya dan minta doanya, karena doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi meninggal, kalau udah datang bulan haji, udah datang musim haji, ini Sayyidina Umar, Sayyidina Ali sibuk mencari orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Setiap ada kafilah rombongan dari Yaman, mereka berdua bertanya, hal minkum Uwais Al-Qarni? Apakah dari kalian ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Dicari tahun pertama enggak ada, tahun berikutnya dicari enggak ketemu juga. Setelah Abu Bakar meninggal, berganti khalifah, diganti sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, beliau berusukan, kalau ada rombongan kafilah dari Yaman, ditanya satu-satu, apakah dari kalian ada yang nama Uwais Al-Qarni? Ini ketua kafilah, ketua rombongan jawab enggak ada, wahai khalifah. Nanya lagi, hal minkum Uwais Al-Qarni? Bala ya khalifah. Ya wahai khalifah. Tapi buat apa engkau mencari Uwais Al-Qarni? Sayyidina Umar bertanya, sekarang beri tahu kepadaku di mana orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Wahai khalifah, Uwais ini orang miskin. Dia datang ke Makkah bukan untuk haji, tapi dia datang ke Makkah untuk jagain unta-unta kita, untuk jagain kendaraan kita. Kalau kau mau nyari dia, ya adanya di padang pasir lagi ngumar unta-unta kita. Kemudian Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar lari ke padang pasir, nyari yang namanya Uwais Al-Qarni. Setelah ketemu, ditanyakan, hal anta Uwais Al-Qarni? Apakah engkau yang namanya Uwais Al-Qarni? Beliau menjawab, nah ya khalifah, iya saya Uwais Al-Qarni. Dilihat pakaiannya biasa-biasa, pakaiannya sangat sederhana. Sayyidina Ali mengatakan kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, Rasulullah beramanat sama kita berdua untuk menyampaikan salamnya kepadamu. Bahkan Rasulullah enggak hanya menitipkan salam untukmu, Nabi menyuruh kita berdua kalau bertemu dengan engkau, wahai Uwais Al-Qarni, untuk meminta doa engkau, karena doa kamu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Ali bertanya, hai Uwais, apakah kau ini ulama? Kata Sayyidina Uwais, bukan, saya bukan ulama. Apa kau punya murid yang banyak? Kata Sayyidina Uwais, enggak, saya enggak punya murid yang banyak. Ditanya segala macam, jawabnya enggak. Ditanya, apakah kau pernah bertemu dengan Rasulullah? Sayyidina Uwais ditanya kayak menangis. Sayyidina Uwais ditanya kayak gini menangis, mengatakan, wahai khalifah,
Saya sangat mencintai Rasulullah. Saya sangat rindu sama Rasulullah. Saya hidup di zamannya Rasulullah. Tapi saya gak pernah bertemu dengan Rasulullah. Nabi tinggal di Madinah, sedangkan saya tinggal di Yaman. Setiap tahun kata Uwais Al-Qarni, kalau udah datang bulan haji, saya melihat berbondong-bondong kafilah rombongan yang mau berangkat ke Mekah, yang mau menaik ibadah haji. Sayyidina Uwais mengatakan, saya sedih melihat mereka ya Rasulullah. Saya menangis. Saya ingin berjumpa dengan Rasulullah. Saya ingin ikut haji, tapi saya nggak bisa, wahai Umar. Sayyidina Umar mengatakan, kenapa engkau nggak ikut dengan rombongan haji itu? Supaya engkau bertemu dengan Rasulullah, supaya engkau termasuk golongan sahabat. Kata Sayyidina Uwais Al-Qarni, saya nggak bisa, wahai Ali, wahai Umar, karena di rumah ada ibu saya yang harus saya mandikan setiap hari, yang harus saya suapi setiap hari, yang harus saya salinkan bajunya setiap hari. Sebab itu saya nggak bisa pergi haji bersama mereka, wahai Khalifah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai Uwais, berbaktinya kamu sama orang tua lah yang membuat kamu diistimewakan sama Rasulullah. Andai kau pada saat dulu, pada saat Nabi ketika masih hidup, kau berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, kau memang tergolong sahabat, tapi engkau nggak diistimewakan sama Nabi, engkau nggak dikhususkan sama Nabi, tapi karena kau birrul walidain, nurut sama orang tua, Nabi rindu kepadamu. Makanya birrul walidain ini fadilahnya luar biasa. Pernah di zamannya Rasulullah ada orang anak kecil yang datang dari Yaman ke Madinah, meminta izin sama Rasul, wahai Nabi, izinkan aku berperang. Kata Nabi, hal bil Yaman walidak, lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah ada seorang pemuda dari negeri Yaman ke Madinah. Pemuda ini menangis, meminta sama Rasulullah, wahai Nabi, izinkan saya untuk berperang. Saya ini memiliki kemampuan yang besar, wahai Rasul. Nabi bertanya, wahai anak muda, apakah di Yaman sana engkau memiliki orang tua? Anak muda ini menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Iya, wahai Nabi." Nabi bertanya lagi, "Hal alina laka walidaik?" Apakah orang tua kamu mengizinkan kamu untuk berperang? 88 gini PG. Pemuda ini menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Maka kembalilah ke Yaman, berbakti sama orang tua kamu, itu lebih baik untuk kamu ketika kamu nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin, kata para ulama mengajarkan, walaupun kita lagi sholat, asalkan sholat kita sunnah seperti taraweh, duha, witir, kalau dipanggil sama orang tua maka turutin apa perintah orang tua. Kenapa? Karena birrul walidain ini wajib, menuruti perintah orang tua ini wajib. Sedangkan sholat witir, sholat duha ini sunnah hukumnya. Sebisa mungkin kita turutin apa yang diinginkan oleh orang tua kita, selama itu nggak keluar dari ajaran agama Islam. Jangan kita kurang ajar sama orang tua, jangan coba-coba membantah perintahnya. Kalau kita kurang ajar, nggak sopan sama orang tua, itu udah ciri, udah alamat, tanda-tanda bahwa orang tersebut akan sengsara di dunia wal akhirah. Naudzubillahi min. Di zamannya Nabi ada seorang yang bernama Alqamah. Alqamah ini birrul walidainnya luar biasa, taat sama ibunya luar biasa dari semenjak kecil sampai bujangan. Tapi semenjak Alqamah nikah, semenjak Alqamah memiliki istri, berubah jadi susis. Terang susis, terang suami siun. Ini Alqamah hadirin, yang tadinya nurut takut sama ibunya, dia lupa sama ibunya. Dia dahulukan keperluan istrinya sampai ibunya sakit hati. Ketika mau meninggal, hadirin, ini Alqamah mengalami kesulitan dalam sakaratul maut, nggak bisa ditalkinin. Alqamah pada saat sakaratul maut, mati enggak, meninggal enggak,
jadi steng-steng, setengah-setengah. Kemudian hadirin, ini istrinya menangis, mengutus satu orang untuk berjumpa Rasulullah untuk memberi kabar. Setelah orang tersebut berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ada dari umatmu yang bernama Alqamah. Dia rajin ibadah, tapi nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi bertanya, apakah Alqamah ini masih memiliki orang tua? Dia menjawab, ya Rasulullah, dia memiliki seorang ibu. Sekarang kau datang ke rumah ibunya, sampaikan salamku untuk ibunya dan bilang aku ingin bertemu dengan ibu Alqamah. Kalau ibu Alqamah nggak bisa datang ke rumah saya, maka saya yang akan datang ke rumah ibunya Alqamah. Kemudian orang ini datang ke rumah ibunya Alqamah, mengatakan, wahai ibu, wahai nenek-nenek, saya diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan salamnya kepadamu. Nabi mengatakan ingin berjumpa denganmu. Kalau kau gak bisa bertemu dengan Rasulullah di rumahnya, maka Nabi yang akan datang ke sini, wahai ibu. Kemudian ibunya Alqamah mengatakan, wahai pemuda, gak pantas pendosa seperti saya didatangi oleh Rasulullah, kita didatangi oleh makhluk yang mulia. Saya akan datang ke rumahnya Nabi. Setelah ibu ini datang ke rumahnya Nabi bertanya, wahai ibu Alqamah, apakah kau tahu bagaimana sekarang keadaan Alqamah? Iya wahai Rasulullah, aku tahu dia sedang sakaratul maut. Aku tahu dia gak bisa mengucapkan kalimat talqin. Kemudian Nabi mengatakan, wahai ibu Alqamah, maafkanlah anakmu supaya dia cepat dalam menghadapi sakaratul mautnya. Kemudian ibunya Alqamah mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku sakit hati dengan Alqamah, aku murka dengan Alqamah. Dulu dari kecil dia memang birrul walidain, dia taat sama perintah orang tua, tapi ketika meninggal dia sakit seperti ini. Kenapa? Karena dia melupakanku wahai Rasulullah. Dia melupakan aku, ibunya yang dari dulu merawatnya, yang melahirkannya, yang membesarkannya. Ya Rasulullah, pernah suatu saat Alqamah ini berjanji akan memberikan saya baju yang baru, tapi dia malah datang membawa baju yang sudah robek ya Rasulullah. Pada saat itu saya melihat Alqamah membawa baju yang bagus. Kemudian saya meminta, wahai anakku, aku pengen baju yang ini. Dia malah menjawab, wahai ibu, tidak ibu, ini baju untuk istriku. Aku sakit hati ya Rasulullah. Pernah juga wahai Nabi, suatu saat saya sudah beberapa hari nggak makan, saya kelaparan, saya lemas, saya sakit. Saya datang ke rumahnya Alqamah, saya meminta makanan sama Alqamah. Di rumah anak saya Alqamah, saya melihat makanan yang enak. Saya meminta, wahai anakku, berikan makanan ini kepada ibumu. Ibumu sangat lemah, sangat sakit, butuh terhadap makanan, wahai anakku. Tapi Alqamah malah menjawab, tidak wahai ibu, ini makanan hanya untuk istriku. Aku sakit hati ya Rasulullah, dan masih banyak lagi lainnya wahai Nabi. Mohon maaf, saya nggak bisa memaafkan anakku Alqamah ini wahai Nabi. Kemudian Nabi menunduk. Yang tadinya mau belain Alqamah, Nabi malah menunduk. Nabi menyuruh para sahabat untuk membawa kayu bakar. Ibunya Alqamah mengatakan, wahai Rasulullah, untuk apa kau membawa kayu bakar? Untuk apa kau mengumpulkan kayu bakar? Wahai ibu, kalau kau tidak memaafkan Alqamah, maka sakaratul mautnya akan sangat panjang, akan sangat pedih, supaya dia tidak berlarut-larut dalam menghadapi sakit sakaratul maut. Maka lebih baik saya bakar supaya dia cepat meninggal. Kemudian mendengar ini, ibu Alqamah menangis. Ibunya Alqamah menunduk, wahai Rasulullah, saya emang murka, saya marah sama Alqamah, saya marah, saya benci, saya sakit hati, tapi saya nggak tega melihat darah daging saya dibakar wahai Nabi. Walau bagaimanapun ini adalah anakku, diciptakan dari darah dagingku. Walaupun sakit hati gak apa-apa ya Rasulullah. Di akhir ini saya ridho sama Alqamah. Di akhir ini saya maafkan Alqamah.
setelah ibunya mengucapkan kalimat ridho, setelah ibunya memaafkan, Nabi mengutus salah satu di antara sahabatnya untuk melihat kondisi Alqamah. Setelah sahabat ini datang ke rumah Alqamah, dia melihat Alqamah sudah meninggal dunia, sudah lepas ruhnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya hadirin, jangan sampai sedikit pun kita gores hati orang tua kita. Mereka ini kunci suksesnya kita di dunia wal akhirah. Orang yang kurang ajar dari kecilnya, yang gak taat sama orang tua, itu udah alamat, udah tanda-tanda orang itu akan sengsara di dunia wal akhirah. Naudzubillahi min. Makanya saya tanya orang Karawang, siap taat sama orang tua? Siap berbakti sama orang tua? Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya malam hari ini kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkahnya para habaib, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Allah panjangkan umur orang tua kita, amin. Allah luaskan rezeki mereka, amin. Amin ya rabbal kabulkan fa'ana bi barakatihim, amin. Fadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatina fitani. Hadirin, sebelum Al-Fakir tutup, untuk meneruskan silaturahmi kita, antum yang punya Instagram boleh follow Instagram resmi Majelis Al-Atosiyah atas nama Al-Fakir Hasan _Alata 100. Hafal? Hasan _Alata 100. Mudah-mudahan dakwah Islam makin maju, amin ya rabbal. Fakadami hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.